Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ayu Cahyani Tias, di channel tentang mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran. Sebelum kita memasuki materi, silakan untuk di like, komen, subscribe, dan share materi ini agar bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sebelum kita mulai belajar, apakah adik-adik sudah siap untuk menerima materi? Apabila sudah siap, mari kita simak materinya. Pada hari ini, kita akan membahas tentang pemanenan hasil tanaman sayuran. Bisa kita lihat dari gambar. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang memanen tanaman bayam atau sepertinya sawi itu ya. Yang kedua ada anak siswa yang sedang memegang tanaman pare. Itu belum bisa dipanen. Tapi dia sedang action aja di tengah-tengah tanaman pare. Yang ketiga ada bapak-bapak sedang memanen tanaman buah naga. Yang pertama akan kita bahas yaitu tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Jadi, untuk materi tentang pemanenan, tujuan dari pembelajarannya yaitu siswa mampu menguraikan pengertian panen dengan benar. Siswa mampu membedakan kriteria tanaman siap panen dengan tepat. Siswa mampu menentukan alat pemanenan. Dan terakhir, siswa mampu menentukan cara panen yang tepat. Untuk mampu atau untuk bisa mencapai tujuan tersebut, berikut materi yang harus disimak. Yang pertama, apa sih pengertian dari panen? Kita lihat lagi, ini ada 2 gambar. Pertama, seorang bapak sedang memanen kol. Foto yang kedua, ada seorang ibu-ibu sedang memanen bayam. Jadi kegiatan panen itu apa sih sebenarnya pengertiannya? Panen adalah kegiatan pengambilan bagian tanaman dari lahan hasil budidaya. Pengambilan hasil budidaya. Jadi ketika kita menanam, kita berharap untuk mendapatkan hasil. Nah, kegiatan mengambil hasilnya itulah dinamakan panen. Bisa dimengerti ya. Jadi pengertian panen adalah kegiatan pengambilan bagian tanaman dari lahan hasil budidaya. Jadi apabila kita menanam bayam seperti ibu tadi, seperti ibu ini ya, yang di foto kedua. Berarti yang dipanennya adalah tanaman bayamnya. Yang kita konsumsi apa sih bayam? Batang sama daun. Gitu kan? Berarti yang diambil si ibu ini tadi adalah batang dan daunnya. Diambil. Itu namanya kegiatan panen. Ngambil si bayam ini loh buat dijual. Kalau untuk si bapak ini yang dipanen, itu yang diambil dari hasil budidaya si bapak ini adalah kolnya atau bunganya. Berarti yang dipanen berupa bunganya aja. Si bapak meninggalkan daun, batang, akar. Karena yang dikonsumsi adalah bagian bunganya saja. Berarti yang diambilnya, pengambilan bagian tanah, dia mengambil bunganya. Kalau si ibu mengambil daun dan batangnya. Begitu. Bisa dipahami ya? Jadi pengertian panen itu adalah kegiatan pengambilan bagian tanaman dari lahan hasil budidaya. Sekarang muncul pertanyaan lagi. Kapan sih kita memanennya? Gitu? Kapan sih waktu panennya? Oh, jadi di sini untuk waktu panen itu bisa dilihat dari 2. Yang pertama kriteria panennya, yang kedua keinginan pasar. Maksudnya apa nih keinginan pasar? Yang pertama saya jelaskan yang keinginan pasar dulu ya. Maksudnya adalah ketika contohnya itu tanaman
yang bisa diambil ketika muda, labu. Contohnya tanaman labu. Labu ketika dipanen yang waktu masih kecil-kecil nih ya, ukurannya masih kecil, sekitar 5 sampai 7 cm. Itu masih ada yang beli karena labunya untuk dijadikan lalap. Tapi bisa juga ketika labu ini kita panen ketika sudah besar, ukurannya 15, terus ukurannya lebih, labunya lebih besar. Nah, itu keinginan pasar. Jadi kalau misalnya pasarnya lagi pengen, kita butuh labu muda, diambillah labu-labu yang masih kecil gitu. Atau besoknya kita ingin, pasar ini ingin labu yang biasanya yang buat sayur, labu sayur biasa karena untuk keperluan sayur. Jadi kita nggak bisa ngambil yang kecil nih, kita tunggu sampai waktunya panen, baru kita ambil. Itu berdasarkan keinginan pasar. Ada lagi waktu panen ketika berdasarkan kriteria panen. Di sini kriteria panen itu ada berdasarkan 5: visual, fisik, fisiologis, analisis kimia, dan komputasi. Untuk penjelasannya berikut. Kriteria tanaman siap panen berdasarkan ciri visual, ciri fisik, fisiologis, analisis kimia, dan komputasi. Yang paling sering kita jadikan patokan untuk tahu kapan kita harus memanen biasanya visual, fisik, dan komputasi. Kita bahas yang visual dulu. Ini berdasarkan perubahan warna, ukuran, bentuk, dan tinggi tanaman. Kita ambil contoh ini tanaman cabai. Kita tahu nih, cabai itu lagi berbuah. Secara visual aja di kasat mata, kita tahu berdasarkan warna, mana cabai yang tua, mana cabai yang muda. Terus cabai yang tua ini berarti sudah siap panen kan? Sudah bisa kita ambil. Sudah bisa si buahnya ini, bagian buah cabainya ini udah bisa kita ambil. Itu berdasarkan visualnya, berdasarkan dilihat aja. Di mana ada perubahan warna, ada perubahan ukuran, dan bentuk dari si tanaman cabai, si buah cabainya ini. Dari warna, kalau yang udah siap panen berarti kita lihat warnanya cabainya berwarna tua. Misalnya kalau hijau, hijau tua. Kalau merah, merah tua. Itu berdasarkan visual. Terus ukurannya juga berbeda. Untuk cabai yang sudah matang atau siap panen, kalau secara kasat mata dilihat oleh visual, dilihat oleh mata kita, itu ukurannya juga lebih berbeda. Lebih terlihat besar dan sesak. Kalau untuk tanaman cabai maksudnya besar daripada yang tanaman mudanya, buah mudanya gitu. Karena pasti biji cabainya sudah lebih banyak yang tua gitu kan. Itu berdasarkan visual. Tapi di sini visual terbatas hanya indera penglihatan saja. Makanya visualnya terbatas. Tapi kalau visual bisa dijadikan kriteria panen juga. Kriteria yang kedua ada kriteria fisik. Jadi berdasarkan mudah tidaknya buah terlepas dari tangkai. Itu juga bisa bilang penekanan pada buah keras atau empuk. Ini bisa biasanya contohnya sama cabai lah ya. Kita lihat cabai ini udah warnanya merah misalnya. Ukurannya lebih besar. Terus pas kita toel cabainya sedikit, dia biasanya langsung rontok ke bawah. Itu berarti benar-benar sudah siap panen. Sudah waktunya panen. Itu berdasarkan fisik. Kalau untuk yang penekanan pada buah, ini biasanya pada buah ya, bukan pada sayur. Buahnya contohnya adalah mangga. Kalau misalnya kita pegang masih keras, berarti itu belum terlalu matang. Tapi kalau misalnya udah empuk, biasanya itu matang. Ini berdasarkan fisik. Ada lagi fisiologis. Kalau ini dia menghitung laju respirasi. Ada komoditas klimaterik dan non-klimaterik. Kalau klimaterik ini biasanya untuk tanaman buah ya. Biasanya ada tanaman yang ketika dipanen masih muda, dia ketika diperem itu bisa matang. Itu namanya buah klimaterik.
Kalau non klimaterik, dia kalau kita panen muda, dia nggak akan bisa tua-tua gitu, walaupun udah diperem segala macam, dia tetap tanaman yang itu. Kalau untuk laju fisiologis ini, komoditas klimaterik ini yang bisa uh, dijadikan kriteria tanaman siap panen. Misalnya kita ngambil pisang. Pisang ini contohnya buah klimaterik. Jadi ketika kita ambil muda, kita perem, 2 minggu kemudian dia bisa matang. Itu baru yang bisa dijual. Ini bisa untuk dipanen. Gitu. Kalau non klimaterik, jangan harap bisa memanen tanaman ketika muda, karena percuma. Nanti ketika kita perem, dia tetap akan muda, gitu. Tidak akan jadi tanaman yang tua. Itu berdasarkan fisiologis. Ada lagi berdasarkan analisis kimia. Untuk analisis kimia ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kalau untuk kita, petani yang biasa-biasa aja, atau anak-anak SMK yang sedang praktek, ini sangat jarang karena memang peralatannya mahal. Karena di sini dia ada uji kandungan gula, kandungan asam, dan kandungan vitamin. Biasanya kalau tanaman-tanaman yang sudah siap panen itu, kandungan gula, kandungan asam, dan vitaminnya lebih banyak daripada yang masih muda. Itu kalau berdasarkan analisis kimia. Dan paling sering juga ada lagi selain visual dan fisik, kita menggunakan kriteria komputasi. Atau di sini perhitungan dari penanaman ini paling sering digunakan. Selain yang visual dan fisik, contohnya tanaman kangkung. Kangkung ini biasa kita panen 18 sampai 20 hari sesudah tanam. Jadi kita tanam tanggal 1 Januari, nanti otomatis kita akan panen si tanaman kangkung ini pada tanggal 18 sampai 20 Januari. Karena ketika tanggal 18 sampai 20 ini, si tanaman itu secara visual warnanya sudah berubah, ukurannya sudah menjadi tinggi dan besar. Terus kalau berdasarkan fisik, karena dia tidak berupa tanaman sayur buah, sayur daun ya, berdasarkan fisik, dia juga sudah siap panen, batang-batangnya sudah menjadi besar. Gitu. Jadi komputasi itu berdasarkan perhitungan. Kalau untuk cabai misalnya, kalau kamu tadi 18 sampai 20 hari, kalau cabai 60 sampai 70 hari atau sekitar 3 bulan. Gitu. Jadi kita ingat nih tanamnya bulan Januari. Jadi kita akan panen cabai ini pada bulan Maret akhir misalnya gitu. Secara komputasi ini biasanya sering digunakan juga dalam perhitungan kapan sih kita harus panen ya. Jadi tadi untuk waktu panen itu berdasarkan 2 kriteria tanaman siap panen dan berdasarkan keinginan pasar. Selain waktu panen, ada juga alat yang digunakan. Untuk foto yang pertama ini, alat yang pertama itu namanya ani-ani, biasanya untuk memanen tanaman pangan atau padi. Yang kedua ada pisau gunting, bukan pisau gunting ya. Gunting panen atau bisa digunakan untuk menyetek juga bisa gunting stek. Ini biasa digunakan kebanyakan untuk tanaman sayuran, tanaman buah yang pakai ini nih gunting stek. Ada juga ini namanya ebrek gitu ya, ebrek bisa sama untuk memanen tanaman pangan padi. Ini juga ada combine, itu jelas ya yang dipanen itu tanaman padi. Jadi tanaman sayur dan tanaman buah ini kita memakai alatnya yang tengah gunting panen. Nah, contoh satu alat panen. Ada 4 dan masih banyak lagi sebenarnya di sini cuma disajikan 4. Karena kalau untuk sayur biasanya dia cuma menggunakan gunting. Dari alat, sudah dari waktu, terus dari alat, di sini ada cara cara panen. Tanaman sayur ya, bisa dicabut, dipetik, dan dipotong. Kalau dicabut, dia langsung ke sama akar-akarnya dicabut. Jadi satu tanaman, dari mulai batang, daun, sampai ke akar dicabut. Ini tanaman-tanaman sayur tertentu. Contohnya kangkung, bayam, sawi, biasanya cara pemanenannya dicabut. Kenapa harus dicabut? Karena memang di pasar itu ada yang menginginkan kangkung untuk kangkung cabut. Jadi orang-orang ngelihat, oh ini sampai ke akar-akarnya. Bayam cabut, sampai ke akar-akarnya juga. Karena keinginan pasarnya seperti itu.
Dan karena juga kalau sampai akar-akar ini bisa disimpan agak lama. Jadi dengan akarnya diairin, tanaman ini ketika dijual gitu, ketika ditaruh di pasar, dia nggak mudah layu. Ini salah satu keuntungan kalau tanaman dipanen dengan cara dicabut. Biasanya tanaman sayuran daun untuk menghindari kelayuan ketika pemasaran. Selain dicabut, ada dipetik. Dipetik ini biasanya untuk tanaman sayur buah lah ya, cabai, tomat, terong, dipetik. Tapi dipetik ini biasanya agak susah. Jadi kalau dipetik kan nggak pakai alat. Kayak tadi dicabut tuh nggak pakai alat, pakai tangan. Dipetik juga nggak pakai alat. Tidak menggunakan alat. Dipetik saja dengan tangan kosong gitu. Kan bisa kita susah gitu memetik si buah tersebut, si sayuran buah tersebut bisa menggunakan alat. Kalau ketika menggunakan alat, dia jadi namanya dipotong. Biasanya yang agak susah itu yang tangkai buahnya besar, seperti terong. Terong kalau kita petik biasanya itu agak susah. Jadi kita membutuhkan alat. Walaupun sebenarnya bisa dipetik aja, tapi itu akan tidak efisien dan efektif gitu. Lebih cepat menggunakan tadi gunting panen. Apakah penjelasan saya terlalu cepat? Kalau gitu kita kilas balik lagi. Jadi kesimpulannya, untuk materi pemanenan hasil tanaman tadi ada 4. Pengertiannya yaitu kegiatan mengambil bagian tanaman hasil budidaya. Jadi kita mengambil hasil, hasil yang sudah kita tanam. Itu namanya kegiatan panen. Kalau untuk waktunya berdasarkan 2 kriteria dan keinginan pasar. Untuk kriteria tadi ada visual, ada fisik, fisiologis, analisis kimia, dan komputasi. Untuk alat-alatnya, kalau untuk tanaman sayur, dia biasa menggunakan gunting saja. Cara-caranya bisa dicabut, dipetik, dan dipotong, tergantung tanaman apa yang akan kita panen. Kalau untuk tanaman sayur buah, biasanya dipotong atau dipetik. Kalau tanaman sayuran daun, biasanya langsung dicabut. Gitu. Saya rasa materi tentang pemanenan dicukupkan. Untuk tugas di rumah, untuk lebih memahami lagi, silahkan dilihat keluar rumah. Ada tanaman apa saja? Pilihlah 3 tanaman. Dari 3 tersebut, kalian silahkan dianalisis. Bagaimana cara panennya, kapan waktu panennya, dan alat apa yang digunakan. Kalau misalnya kalian sudah bisa menganalisis ketiga tanaman tersebut, berarti kalian sudah cukup mampu atau sudah cukup menguasai dan sudah mampu mencapai tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Oke, saya rasa cukup sampai uh, materi pada hari ini. Kita cukupkan saja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share materi pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, petani muda.